Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Kali ini gua mau ngapain ya? Mau bahas soal saham GGRP. Ya, oke, ya kemarin itu sempat masuk screening ini ya, all time low gitu ya. Di nggak masuk sih screening all time low year on year, tapi gue bikin screening baru yang sudah turun drastis ya dalam 3 bulan terakhir gitu. Oke, kenapa gue mau bahas? Karena ya sepintas sepertinya menarik ya gitu. Kalau kita lihat di sini dia membukukan laba sekitar hampir 2T gitu ya, hampir 2T, dan nggak tahu nanti di Q4 nya gimana dia. Dan di sini memang ada yang mencurigakan di Q2 nya itu ada profit yang luar biasa sampai 1 triliun lebih. Nah, kalian bisa Google nanti ya, cari tahu. Dan kalau menurut Google sih itu adalah hasil penjualan salah satu anak usahanya lah gitu ke salah satu perusahaan Jepang kalau nggak salah ya. Nanti bisa di Google lah itu. Oke, itu yang bikin menarik sebenarnya saat muncul di filter dan kita cek PE nya itu ya cuma satu gitu ya. Artinya kan cuannya saat ini itu sama dengan market cap-nya ya. Artinya lo beli saham ini di harga sekarang, ibaratnya ya cuannya itu sama dengan harga yang lo beli gitu. Jadi kayak balik modal ya. Itu penjelasan singkatnya gitulah soal PI. Nanti kalian juga bisa cari tahu di YouTube tentang PI rasio itu seperti apa. Nah, itu yang bikin menarik. Tapi ya memang ini tuh bukan dari cuan hasil produksi ya, karena ada itu aja divestasi dari anak usaha gitu. Jadi kemungkinan yang pasti di tahun depan ya nggak akan segini lagi kayaknya cuannya gitu, akan normal lagi lah ya. Kayak yang di sini kan ada sekitar 500M 9M gitu ya. Nah, mungkin akan di kisaran segitu nanti cuannya, mungkin cuan normalnya. Nah, kalau kita cek di sini pun cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Karena kalau dibandingkan dengan 2023 revenue itu turun gitu, turun hampir setengahnya. Jadi ya itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya kalau pendapatannya menurun gitu. Apalagi dia mendivestasikan anak usahanya. Nah, itu kalian bisa cek lagi tuh lebih dalam sumber penghasilannya apakah dari anak usaha yang sudah didivestasikan itu atau bukan gitu. Itu ya nggak bisa semerta-merta ngecek PI satu langsung kita beli ya. Yaitu kita perlu pelajari lagi lah lebih dalam seperti itu ya. Oke, jadi ya menurut gue tadi pengen gue bahas aja sih karena menarik ya. Dari PBV juga menarik jatuhnya murah ya, di 0,18. Ya ibarat lo punya perusahaan harga 10 juta cuma dihargai 1,8 juta gitu.
nanti kalian lanjut lagi cek. Nah, yang agak mengkhawatirkan di sini karena dia masuk FCA ya. Gua juga nggak paham sih FCA itu bisa lepas FCA itu berapa lama gitu. Kemungkinan kalau udah lepas FCA akan menarik ya. Tapi kalau di FCA ini kan jadi kurang liquid sebenarnya. Ya gitu. Better kalau mau masuk ya tunggu lepas dari FCA kali ya. Seperti itu. Oke. Seasonality dia secara rata-rata di Juli Agustus ya, di bulan-bulan ini memang sampai bulan Juni tuh secara rata-rata kemungkinan nggak akan positif ya, tapi nanti kita lihat aja. Kalau mau diperbandingkan, coba kita lihat dari sektor dan industrinya dulu. Wih ya. Oke, nah itu kalau nggak ada PI-nya mungkin dia kalau nggak ada cuan dari hasil investasi ya mungkin PI-nya itu nggak tahu sih, nanti cari lagi dia hasil jual itu berapa ya. Ya kemungkinan sih ada di, kalau kita samain di 500 eman berarti kan PI-nya itu di sekitar 4 atau 5 lah. Nah berarti itu masih lebih baik tuh dari sektor dan industrinya. Di PBV-nya juga masih menarik juga ya. Kalau dibandingkan dengan sektor dan industrinya. Oke, corporate action nggak ada yang menarik ya, sempat bagi dividen tapi kecil juga. Cek insider, nah insider juga nggak ada yang mengkhawatirkan ya, mayoritas sih dibeli gitu, nggak ada yang dijual. Oke, nah di sini kalau dari kepemilikan masyarakat juga menarik juga nih, nggak masih di bawah standar kita lah. Kalau gue biasanya kalau di bawah 20% tuh menarik lah buat gue. Dan ini ada di angka 9 ya. Tapi memang PR-nya banyak banget nih yang pengendalinya ya. Pengendali individualnya. Oke, lalu untuk direksinya kalian juga bisa Google ya, ketik aja nanti di Google nama direkturnya, terus ya spasi kasus apa gitu, nanti biasanya muncul tuh apakah dia punya kasus-kasus yang berat atau enggak ya. Kalau gue filter sih nggak ada yang berat ya kayaknya ya. Bukan gue filter, kalau gue Google itu ketik Firdaus spasi kasus gitu ya. Ya di halaman pertama sih nggak ada yang mengkhawatirkan lah gitu beritanya. Ya nanti kalian coba sendiri aja ya, ketik nama-nama di sini nih, terus ketik aja di Google namanya spasi kasus gitu. Nah itu apakah untuk ngecek lah apakah orang-orangnya pernah ada bermasalah dengan hukum atau enggak gitu. Kalau gue cek sih, kemarin gue cek yang di rootnya aja ya, kayaknya sih nggak ada yang mengkhawatirkan lah beritanya. Nanti kalian cek sendiri lagi aja ya. Oke, dari pemegang saham ya masih sedikit.
dari profilnya, dia ini berarti produsen baja gitu. Nah, produsen baja, dan kalau kita cari tahu lagi lebih dalam, dia itu lebih banyak ekspor ya gitu. Dan kalau memang benar, berarti sektornya ini cukup diuntungkan ya, karena dia mengekspor dari Indonesia keluar. Berarti dengan kenaikan dolar, berarti dia diuntungkan tuh, karena produksinya dengan rupiah tapi jualnya dengan dolar gitu. Artinya kan dia jualnya bisa dengan harga yang lebih tinggi gitu saat dolarnya naik gitu boy. Oke, sepertinya cukup itu aja analisa singkat tentang saham GGRP ini, yang cukup menarik perhatian karena PE-nya itu di angka 1. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat ini. Sampai ketemu di video berikutnya.